Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang Bapak Ibu peserta webinar pada hari yang berbahagia ini. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan hidayahnya kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu dalam webinar hari ini. Sebelum memulai acara, perkenalkan, nama saya Yunia Dwi Rahmawati selaku presenter. Kemudian di sini ada Syahrani Ayu Sabila dan Ervina Astrianingsi sebagai tim teaching untuk mensimulasikan kegiatan pembelajaran, serta rekan-rekan tim language service dari kelas 7C, program studi pendidikan bahasa Inggris, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pakuan. Baik, selanjutnya adalah kegiatan inti, yaitu simulasi kegiatan pembelajaran. Kepada Syahrani Ayu Sabila dan Ervina Astrianingsi dipersilahkan. Langsung aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri dulu. Saya Syahrani Ayu Sabila Dan saya Ervina Astrianingsi. Kami berdua di sini selaku tim teaching atau teacher model untuk mensimulasikan pembelajaran yang akan kami sampaikan setelah ini. Link Zoom meeting dibagikan di grup WhatsApp para siswa, dan para siswa menghadiri pertemuan pada kali ini di Zoom meeting. Ya, apakah sudah hadir semua? Baik, kalau begitu kepada ketua kelas silahkan disiapkan dulu teman-temannya untuk berdoa bersama. Ulang. Udah nggak apa-apa, langsung aja. Ya, apa yang Bentarnya ibu ya. Mejanya jatuh. Nggak bisa diangkat. Aku lanjut. Dari ulang ya. Terus tadi kameranya miring. Ya, apakah sudah hadir semua? Baik, kalau begitu kepada ketua kelas silahkan disiapkan dulu teman-temannya untuk berdoa bersama. Ya, terima kasih. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Sebelum memasuki pembelajaran hari ini, saya ingin memeriksa kehadiran murid-murid sekalian terlebih dahulu. Siapa saja yang hari ini hadir dan siapa yang tidak hadir? Raihana Ibu. Ya, baik. Pembelajaran kita hari ini yaitu mengenai teks eksposisi. Saya akan share screen terlebih dahulu ya. Apakah sudah terlihat PowerPoint-nya? Nah, sebelum mengenal lebih jauh apa itu teks eksposisi, silahkan kalian amati gambar berikut selama kurang lebih 2 menit, mungkin cukup ya. Jadi kalian amati gambar ini tentang apa. Kemudian coba kalian tanggapi dengan membuat kesimpulan singkat terkait gambar ini, lalu dianalisis bagaimana cara menanggulanginya. Baiklah, tadi kalian kan sudah mengamati sekaligus menganalisis gambar terkait global warming ya. Jadi kita langsung lanjut ke materi ya. Di sini saya sudah sediakan PowerPoint. Nah, pertama itu apa itu teks eksposisi? Jadi, teks eksposisi ini merupakan sebuah teks yang menganalisis, meyakinkan pembaca bahwa ada sesuatu yang terjadi. Juga memberikan sudut pandang dan memperkuat apa yang diklaim dengan mengacu pada otoritas yang relevan atau mengacu pada bacaan yang dituju.
Lalu apa saja tujuan dari teks eksposisi sendiri? Jadi tujuan teks eksposisi ini yaitu pertama untuk menjelaskan dan mempengaruhi pembaca bahwa ada masalah yang perlu diperhatikan. Lalu untuk membujuk dengan menyajikan argumen-argumen. Kemudian ada juga untuk menganalisis atau menjelaskan jika muncul pertanyaan bagaimana dan mengapa. Nah, selanjutnya, menurut kalian, teks eksposisi ini dapat ditemukan di mana saja sih? Nah, teks ini tuh dapat ditemukan di dalam buku-buku ilmiah, jurnal, majalah mungkin, lalu ada artikel dari surat kabar, pidato akademik, laporan penelitian, dan lain sebagainya. Nah, di dalam teks eksposisi sendiri ini terbagi menjadi 3 struktur umum atau familiarnya disebut generic structure. Pertama itu ada thesis atau tesis. Jadi di tesis ini memperkenalkan topik dan juga menunjukkan posisi si pembicara atau si penulis. Jadi garis besarnya itu menyajikan argumen. Lalu urutan kedua itu ada argumen. Jadi di poin argumen ini yaitu menyatakan argumen utama yang mana nanti dielaborasikan atau dikembangkan dan didukung oleh setiap poin-poin pada argumen tersebut. Yang terakhir itu ada reiteration atau pengulangan. Jadi menyatakan atau menegaskan kembali statement si pembicara atau si penulis. Lalu ada pun language features dari teks ini yaitu menggunakan kata benda umum atau common noun seperti people, girl, women, dan lain sebagainya. Ada juga menggunakan kata benda abstrak seperti keyakinan, confidence, atau teknik. Yang ketiga menggunakan relating verb seperti is, are, dan have. Yang keempat menggunakan action verb atau kata kerja aktif seperti develop, defend, gitu. Lalu ada juga menggunakan thinking verb seperti understand atau think. Lalu menggunakan modal verb, contohnya should, could, may, will, dan sebagainya. Lalu ada juga conjunction, menggunakan conjunction atau konjungsi kata hubung seperti first, second, third, last, dan sebagainya gitu ya. Terakhir menggunakan simple present tense. Jadi karena ini berisi teks argumen itu didasari oleh fakta, harus menggunakan kata kerja pertama yaitu present. Hari ini gitu ya sekarang. Nah, berikut ada contoh dari teks eksposisi. Nah, di sini itu kan sudah ada urutannya ya. Paragraf pertama itu cars should be banned in the city. As we all know, cars create pollution and cause a lot of road deaths and other accidents. Itu termasuk ke dalam urutan tesis. Di sini nih pengenalannya di tesis. Lalu firstly cars bla 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 sampai talk to someone itu masuk ke dalam poin argumen. Karena di sini berisi argumen-argumen si penulis atau si pembicara. Lalu di urutan terakhir ini ada reiteration atau pengulangan, di mana berisikan conclusion atau kesimpulan atau penegasan kembali isi dari statement atau isi dari teks yang dibahas di atas sebelumnya. Ya, sampai sini apakah ada pertanyaan? Jika tidak, kita lanjut saja ya. Lanjut ke kegiatan selanjutnya, yaitu kalau misalnya tidak ada pertanyaan berarti saya anggap kalian mengerti semua. Jadi setelah saya menjabarkan materi tentang teks eksposisi di atas tadi, silakan kalian membentuk kelompok terlebih dahulu. Baik, setelah kelompok sudah dibuat, saya ingin kalian memperhatikan satu teks eksposisi yang saya sediakan di sini.
teks eksposisi ini bertemakan mental health, dan saya akan memberikan beberapa menit untuk kalian membaca dan memahami serta menemukan masalah-masalah yang dibahas di teks eksposisi tersebut. Saya berikan waktu 5 menit, apakah cukup? Cukup. Baik, setelah kalian membaca dan menemukan apakah ada masalah yang dibahas di teks eksposisi ini. Baik, masalah yang ada di teks eksposisi ini seperti DID, bipolar, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan mental health. Lalu saya ingin kalian secara berkelompok membuat satu teks eksposisi yang dimana temanya itu berhubungan dengan mental health. Seperti misalnya kelompok 1 ingin membahas tentang DID, kelompok 2 ingin membahas tentang bipolar, dan lain sebagainya. Saya akan berikan kalian akses untuk mengakses Google untuk mencari referensi-referensi sebelum kalian membuat suatu teks eksposisi yang bertemakan itu. Dan saya akan memberikan sekitar 20 menit untuk kalian membuat teks eksposisi tersebut. Di sini saya akan membagikan satu link live worksheet yang dimana kalian akan menggunakan live worksheet itu untuk mengumpulkan tugas kalian. Jadi kalian secara berkelompok membuat suatu teks eksposisi melalui live worksheet ini, dan tugasnya dikirimkan ke email yang tertera di link tersebut ya. Saya berikan cukup waktu untuk 20 menit untuk membuat teks eksposisi tersebut ya. Baik, setelahnya apakah semua sudah mengirim teks eksposisi yang dibuat ke email saya? Sudah. Saya ingin kelompok 1 dulu mempresentasikan tentang hasil dari diskusi kalian tentang teks eksposisi, lalu kelompok lainnya tolong berikan tanggapan berupa pertanyaan-pertanyaan maupun kritik dan saran. Oke, baik, kelompok 1 sudah berpresentasi. Sekarang bagian kelompok 2 untuk berpresentasi tentang hasil diskusi kalian, dan kelompok lain jangan lupa untuk memberikan pertanyaan serta kritik dan saran juga. Baik, kelompok 2 sudah mempresentasikan hasil diskusi mereka. Sekarang saya ingin kelompok 3 untuk berpresentasikan. Tolong pilih salah satu perwakilan dari kelompok kalian untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian, serta kelompok lainnya tolong siapkan pertanyaan, kritik, dan saran untuk kelompok 3. Baik, sudah. Di sini saya sudah menulis beberapa feedback terhadap masing-masing kelompok, dan kebanyakan kelompok dari kalian ini sudah mengerti dan memahami struktur dari teks tersebut. Tetapi ada satu poin yang dimana argumen-argumen kalian ini tidak berdasarkan sebuah fakta. Karena kita tahu teks eksposisi itu adalah berisikan argumen yang didasari oleh fakta. Namun kalian di sini tugasnya kurang di fakta aja ya. Jadi kurang untuk didasari oleh fakta. Argumentasinya hanya sebatas opini kalian saja. Baik, setelah ini apakah ada yang masih kurang paham tentang materi teks eksposisi tersebut? Apakah di antara kalian mempunyai pertanyaan? Tidak. Baik, saya anggap karena tidak ada pertanyaan, saya anggap kalian semua mengerti dan paham untuk membuat suatu teks eksposisi. Di sini saya membagikan satu link live worksheet juga, live worksheet yang baru, yang kedua, yang dimana berisikan tentang tugas individu, yaitu ada satu teks eksposisi lainnya yang berjudulkan Power Benefits of Water, dan lalu ada pertanyaan-pertanyaan yang harus kalian isi. Tugas individual ini dijadikan homework ya, dan tolong kirim tugasnya sebelum tanggal 11 Januari di email saya pada pokoknya terakhir jam 12 malam aja ya. Baik, sudah sampai sini. Sekiranya sudah tidak ada pertanyaan lagi ya, tolong jangan lupa kerjakan homeworknya tentang teks eksposisi Power Benefits of Water. Dan saya akan sudahi pertemuan pada kali ini dengan mengucapkan bismillah. Dan jangan lupa mengakhiri pertemuan pada kali ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Lalu jangan lupa juga tolong
cari-cari materi yang akan kita bahas pada minggu depan, yaitu materi biografi teks. Lalu siapkan pertanyaan-pertanyaan yang akan kalian tanyakan atau yang kalian bingungkan tentang materi yang akan kita bahas minggu depan. Sudah cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih simulasi yang sangat luar biasa. Semoga dapat diaplikasikan dalam pembelajaran sehari-hari. Sebelum mengakhiri acara pada siang hari ini, izinkan kami untuk mengambil dokumentasi kegiatan. Dimohon kepada Bapak Ibu untuk menyalakan kamera Zoom. Pada hitungan ketiga, admin akan memfoto layar yang ada pada saat ini. 1, 2, 3. Terima kasih. Terima kasih banyak kepada tim teaching serta Bapak Ibu yang telah menyimak acara dari awal hingga akhir. Saya mewakili panitia yang bertugas menyampaikan mohon maaf atas salah kata dan perbuatan. Akhir kata terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.